Gimana? Lagi di upacara makanya kita Pacaran. Oh, lagi apa? tadi kan menginfo dulu pada upacara jadi kita bilang guru masuk ke Darussalam. Nah pas ke kelas saya turun Darussalam. Nah itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah pas itu nggak tahu kenapa, nggak tahu gas sendiri gitu Pak. Kabur kan itu mobilnya Iya, kan? makanya pas saya kemarin itu ada apa? Nah di sini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak, kalau nggak panik, biasanya jawabnya saya parkir di situ, udah berhenti. Saya juga jadi dari orang sini. Enggak, nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet. Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Masih 100 Berarti posisi anak-anak lagi upacara, apel. Terus kamu mau masuk mobil atau bagaimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau parkir. Oh, di Mau depan. parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang, Di depan, tiba-tiba mobil kabur. Iya, Naik. biasanya Apa kan parkir di depan gerbang gitu Pak, karena upacara udah biasa sih gitu kan. Kalau upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mobil tinggi itu baru gas Pak. Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem tangan. Nggak Kalau kepikiran, panik Pak. ya Iya, sama nggak kepikiran, panik. Pak. Iya. Berarti posisi kamu lagi di luar. Di luar mas, naik Di luar. mobil. Empat tapi mungkin yang di bawah baru satu. Iya. Anak kelas berapa? Anak kelas berapa yang kena? Bapak, anak kelas 3, 1, oh, kelas 1 ke 3. Oh. Coba di atas, siapa lagi yang kena? Oh tentu saja, saya dipantau setiap menit oleh Pak Seskap dan saya wajib memberikan laporan. Pak Presiden sudah memerintahkan Tadi Bapak jenguk kondisinya seperti apa? penanganan terbaik. Yang tadi Kita harus ambil tindakan segera. Gini Pak, Tapi udah nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. bukan surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Michael Wisnuwardana selaku Direktur Utama PT Teradon Indonesia sebagai tersangka kebakaran gedung yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra mengatakan pihaknya menjerat Michael Wisnuwardana dengan sangkaan pasal 187 Jungto pasal 188 Jungto pasal 359 KUHP. Robi menambahkan tersangka langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradon sudah kami amankan semalam berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Apa aja sih yang menjadi pertimbangan akhirnya dia menjadi tersangka gitu? Sudah ada cukup bukti, dua permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW ya. Mungkin buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gitu? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Untuk pasalnya sendiri dikenakan pasal berapa? Untuk saat ini 187, 188 dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Maksimal di penjara? 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Sebelumnya kebakaran gedung kantor PT Teradon di Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa siang dan memakan 22 korban. Api diduga bermula dari lantai 1 tempat penyimpanan baterai drone saat jam istirahat makan siang. Mayoritas korban meninggal dunia ditengarai imbas keracunan gas karbon monoksida yang dihasilkan kobaran api dalam ruangan kantor.
Polisi masih melakukan penelusuran secara bertahap untuk memastikan penyebab pasti kebakaran ini. Kasus kebakaran gedung Teradron menjadi salah satu insiden kebakaran gedung perkantoran paling fatal di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Masih banyak orang terjebak Dari di atas. Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Kami mengumpulkan kembali barang bukti. Di antaranya ada sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel. Ya, dari sisa kebakaran yang berada diduga di titik awal api terjadi, yaitu tepatnya di lantai 1 di gudang. Ada yang menyebutnya gudang 2, ada yang menyebutnya tempat inventory, ya. Pasca aksi pembakaran kios dan penganiayaan debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan, kondisi di lokasi kini kondusif. Polisi dan TNI meninjau lokasi dan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi sudah aman. Sementara itu, sejumlah pedagang yang terkena imbas aksi pembakaran mengaku pasrah meski tenda dan sepeda motornya hangus terbakar. Gerobak hancur sama kursi senderan sama motor 2, Suprapit sama Vario, itu aja. Saat kejadian setelah ini di warung itu langsung saya lari. Ada yang ngebakar gitu? Ya itu yang sebelum kebakaran tuh Bang. Jadi dia langsung datang dulu, saya mau ngeluarin gerobak dia datang duluan. Jadi saya belum sempat ngeluarin gerobak. Akibat peristiwa ini, 2 orang yang merupakan debt collector meninggal dunia, sementara warung-warung dan sepeda motor terbakar. Arus lalu lintas di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata juga sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rizky Falupi, iNews melaporkan.